Sarah, ada Tia. Yang pertama ini stakeholder ya. Seperti yang kita tahu, problematika sebagai stakeholder itu terbatasnya waktu dalam mengenalkan dan mengimplementasikan kerangka UPD. Terus yang kedua itu juga ada perbedaan pemahaman dan pandangan antar stakeholder terkait kerangka UPD. Nah, yang ketiga itu ada kurangnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Untuk solusinya, solusi dari problem pertama itu mengadakan sosialisasi antar dinas pendidikan terkait penerapan UPD dan memberikan pelatihan juga kepada guru-guru untuk menyamakan pemahaman mereka. Nah, yang kedua itu ada melakukan koordinasi antar stakeholder dengan melakukan pengawasan dan memastikan para guru telah menerapkan kerangka UPD dengan baik. Nah, untuk solusi yang ketiga ini adalah pihak dinas pendidikan ini bisa melakukan survei untuk ketersediaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Selanjutnya, sebagai kepala sekolah mengalami kesulitan untuk memonitoring dan mengevaluasi penerapan UPD secara efektif. Kemudian, sebagai kepala sekolah, solusi yang dapat diterapkan yang pertama, menyelenggarakan pelatihan atau workshop internal di sekolah untuk memperdalam pemahaman guru terkait UPD. Nah, untuk pelatihan atau workshop ini sendiri itu dapat mengundang ahli atau praktisi UPD sebagai narasumber untuk bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk mendukung pelatihan terkait UPD. Kemudian yang kedua, membentuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum berbasis UPD di sekolah. Nah, tim ini bisa terdiri dari guru-guru yang berpengalaman dan kepala bidang studi yang dapat merencanakan kurikulum, mengevaluasi dan mengimplementasikannya. Yang ketiga, membuat panduan atau sumber belajar seperti rencana pembelajaran UPD, rubrik penilaian, serta lembar kerja yang bisa digunakan oleh guru. Kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru dengan membentuk kelompok diskusi. Nah, melalui pertemuan berkala, guru dapat berbagi kendala, saling bertukar ide, dan mengembangkan rencana pembelajaran UPD secara bersama-sama. Kemudian yang kelima, melakukan monitoring atau pendampingan secara berkala terhadap implementasi UPD di kelas, baik dengan melakukan observasi langsung atau dengan berbagi laporan perkembangan serta memberikan umpan balik konstruktif kepada guru. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi kepada guru yang telah menunjukkan keberhasilan dalam penerapan UPD. Selanjutnya, sebagai wakil kepala di bidang kurikulum. Nah, untuk problematika yang sering terjadi yaitu yang pertama, bahwa kurikulum mengalami kesulitan membimbing dan mendorong guru untuk menerapkan UPD. Yang kedua, kurangnya referensi bagi wakil kurikulum untuk menyediakan pelatihan guru terkait kegiatan dan evaluasi dalam kurikulum UPD ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, terjadinya kesenjangan komunikasi, keterbatasan pemohonan UPD, dan perencanaan pengembangan UPD yang rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk solusinya, yang pertama menyusun peta kurikulum dan juga modul UPD berbasis UPD bersama guru-guru yang relevan. Peta ini membantu mengidentifikasi kompetensi dasar, tujuan akhir, dan tahapan pembelajaran yang selaras dengan UPD. Kemudian yang kedua, mengadakan pelatihan dan workshop rutin untuk guru mengenai UPD yang mencakup teknik perancangan pembelajaran berbasis pemahaman, serta strategi refleksi pembelajaran. Yang ketiga, pemberdayaan kelompok kerja kurikulum (KKG) atau musyawarah guru mata pelajaran MDMP. Nah, guru dapat saling bertukar pandangan melalui KKG dan MDMP ini, menyelesaikan tantangan dan juga menyesuaikan rancangan pembelajaran UPD dengan kebutuhan kelas masing-masing. Kemudian yang keempat, pengembangan sistem penilaian autentik, bekerja sama dengan guru untuk menciptakan sistem penilaian yang sesuai dengan prinsip UPD. Kemudian yang kelima, pengaturan jadwal dan waktu untuk perencanaan kurikulum. Sebagai wakil kepala bidang kurikulum, dapat mengusulkan jadwal khusus di mana guru dapat fokus mengembangkan rencana pembelajaran UPD tanpa mengganggu tugas-tugas terkait
tugas pokok guru lainnya. Nah, kemudian yang keenam, menyediakan upah dari berkala dan dukungan pendampingan. Dan yang terakhir, pengembangan dan pembagian materi referensi terkait. Yang selanjutnya yaitu sebagai guru, problematikanya itu yang pertama, terbatasnya referensi tentang UPD sehingga guru kesulitan dalam menerapkan tahapan prinsip UPD. Yang kedua, guru kurang memahami kebutuhan peserta didik sehingga guru kurang memahami tujuan, asesmen dan juga kegiatan pembelajaran yang tepat untuk diterapkan di dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru tidak terbiasa untuk mengukur pemahaman peserta didik yang beragam. Hal ini akan menimbulkan penilaian yang tidak mendalam antar peserta didik. Kemudian yang keempat, kendala waktu yang terbatas untuk dapat menerapkan pembelajaran berprinsip UPD yang maksimal dan juga menyeluruh. Solusinya itu yang pertama, mengikuti workshop, forum atau pertemuan rutin antar guru untuk berbagi ide, pengalaman dan strategi terkait penerapan UPD untuk menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi mengenai prinsip UPD. Yang kedua yaitu melakukan observasi mengenai karakteristik peserta didik dan kebutuhan peserta didik agar dapat menentukan tujuan asesmen dan juga kegiatan pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, membuat instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik dan kemudian lakukan evaluasi yang berkelanjutan. Yang keempat, guru harus membuat rencana pembelajaran yang fleksibel dan juga harus memiliki strategi dan manajemen waktu yang baik. Kemudian yang terakhir, problematika sebagai siswa. Yang pertama, tantangan dalam berkolaborasi dengan teman sekelas dan juga kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Seperti yang kita tahu, penerapan UPD itu kan menuntut siswa untuk agar terlibat aktif di kelas. Jadi mereka tidak hanya mendengarkan guru saja, tapi mereka juga aktif di kelas. Dan terkadang itu siswa itu kalau tidak dibuatkan kelompok, maka mereka juga akan kesulitan dalam berkolaborasi. Maka solusinya, siswa itu terlibat dalam kegiatan pembelajaran berbasis kelompok yang telah dibuat oleh guru. Lalu guru itu memberikan peran dan juga tanggung jawabnya pada masing-masing anggota kelompok itu. Lalu yang kedua, problematikanya adalah keterbatasan pengetahuan yang dimiliki siswa. Hal ini mengakibatkan mereka itu kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang mendasar. Padahal pada penerapan UPD itu menekankan pada pemahaman yang mendalam, gitu kan. Nah, tetapi terkadang siswa itu memiliki keterbatasan dalam pengetahuan itu. Maka solusinya adalah siswa dapat mencari referensi sumber belajar yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajarnya, misalnya melalui internet, YouTube, atau mungkin yang disediakan oleh guru seperti Flipbook atau Spotify atau buku teks itu juga bisa. Jadi mereka menyesuaikan kebutuhan belajarnya dengan untuk mencari referensi sumber belajar yang mereka mau. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab ya. Silakan dari masing-masing kelompok PPL bisa memberikan pertanyaan. Sudah bersama kakak, tidak menikah sama yang lain. Soalnya Ada yang ingin bertanya? masih bertanya. Kalau tidak, Jangan ayo kelompok yang bertanya. Ya, kenalkan saya Dia Farnisa dari PPL SMK Negeri 1 Klaten. Izin bertanya mengenai problematika sebagai siswa. Tadi disebutkan untuk solusinya itu menerapkan pembelajaran berbasis kelompok. Apakah ada metode pembelajaran lain yang selain menggunakan kelompok ya, yang dapat mengatasi problematika tersebut?
Perkenalkan, nama saya Latifa dari PPL SMK 2. Masih di sebagai siswa ya, Mbak. Tapi yang poin 2, itu siswa dapat mencari referensi sumber belajar yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, seperti yang kita tahu, siswa-siswa itu kan kalau sudah pulang sekolah, ya sudah gitu kan. Nah, itu bagaimana kita sebagai guru itu mengajak siswa itu biar mereka bisa mandiri gitu ketika sudah pulang dia mau belajar di sekolah, tetapi belajar di rumah dengan materi yang sudah kita berikan. Kan juga materi di sekolah kan terbatas, tidak kalau di kurikulum merdeka. Nah, itu bagaimana sebagai guru itu mengatasi hal tersebut biar siswanya itu bisa mandiri dapat preferensi. Kelompok selanjutnya. Nyambung ya. Cakep. Terkait implementasi dan dari keempat, ada kepala sekolah, ada guru, ada stakeholder, ada siswa. Nah, ini kira-kira siapa yang paling berpengaruh terhadap implementasi di sekolah? Saya mau menjawab yang pertanyaan dari Mbak Anindya dulu. Tadi kan pertanyaannya, apakah ada pembelajaran selain berkelompok yang dapat mengatasi permasalahan yaitu yang kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran? Itu selain berkelompok ada. Jadi contohnya seperti guru menggunakan metode diskusi tanya jawab. Jadi hanya guru dengan siswa. Jadi misal guru nanya apa, terus nanti siswa menjawab seperti itu tanya jawab. Atau bisa juga dengan seperti kuis permainan kayak gitu, tapi per individu saja. Jadi misalnya mungkin pakai krisis itu kan cepet-cepetan atau pakai aplikasi apa yang bisa memancing siswa untuk menjawab pertanyaan cepet-cepetan atau jadi mereka akan memberikan aktif. Jadi nggak harus berkelompok, jadi tanya jawab secara pribadi, secara individu itu juga nggak apa-apa. Nanti misalnya temennya menanggapi, jadi metodenya bisa yang lain. Gimana Mbak? Mbak Anin? Ya, atau bisa juga dengan metode praktikum. Misalnya kalau pelajaran yang kelas seperti itu bisa praktikum. Atau kalau matematika ya dibikin misalnya mengukur benda seperti itu. Nah, kita lakukan aktif untuk mengerjakan matematika. Izin tanggapan ya. Nah, itu kan tantangannya kan tidak hanya keterlibatan siswa, tapi disebutkan juga tantangannya dalam berkolaborasi. Nah, itu tadi gimana? Nah, tadi kalau misalkan pakai krisis itu kan lebih ke individualnya, kamu juga individual. Tanya jawab kan juga lebih cenderung ke individualnya. Nah, bagaimana untuk mengatasi tantangan dalam berkolaborasi dengan teman sekelas? Sebenarnya kolaborasi itu bukan cuma metode guru, tapi kan bisa juga pas diskusi loh. Misal habis materi nih, kan nanti kan pasti ada sesi diskusi. Nah, mungkin di situ juga kolaborasinya bisa dilatih di situ. Gimana Mbak? Sebenarnya kalau misalnya paling efektifnya memang dibuat dalam kelompok. Karena mau nggak mau kan kalau misalnya individu pasti siswa lebih sering ngomongnya individu aja. Tapi memang yang paling efektif ya harus berkelompok. Atau mungkin banyak ada cara gitu sama Mungkin ini maksudnya kita bagi jadi dua kali. Problematika ini kita bagi jadi dua. Itu kan kita bisa jadi dua. Yang pertama adalah tantangan dalam berkolaborasi dengan teman sekelas. Kemudian yang kedua tantangan dalam itu kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi kita bagi dua-dua. Nanti solusinya juga terlihat berbeda ya.
kebersihan juga ada dua. Nanti yang berkolaborasi memang kelompok itu. Kalau yang keterlibatan nanti bisa yang lain. Terus nyambung ke pertanyaan yang tadi ya, yang ini siswa mencari referensi belajar ya. Siswa mencari referensi belajar itu kalian temukan nggak sih pada saat PPL? Misal kamu ngasih tugas apa, terus tiba-tiba muridnya nyari mana gitu. Lihat YouTube. Yang ada di kepala anak-anak itu apa sih sebenarnya? Ketika dia nyari sesuatu di dunia maya, nyari jawabannya kan? Iya. Emang selalu ketemu jawabannya? Ya, pasti ketemu. Berarti kamu lebih pintar daripada GPT ya? Tapi salah. Untuk yang matematik sering salah karena baru awal ya, nggak tahu nanti ini matematik depan ya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Latifah tadi yang terkait bagaimana agar siswa bisa mandiri ketika sudah di rumah supaya dapat belajar gitu ya dengan materi yang sudah diberikan oleh guru. Mungkin solusinya yang pertama itu guru bisa mereview pembelajaran materi yang diberikan itu di waktu sebelum masuk ke pembelajarannya. Jadi bisa menanyakan terkait materi-materi sebelumnya. Terus yang kedua itu bisa memberikan tugas atau PR itu. Jadi mau nggak mau nanti siswanya juga harus membuka materi sebelumnya. Terus juga bisa memberikan tugas merangkum untuk siswa. Izin menambahkan juga kalau misalnya metode belajar itu kan ada triggernya juga ya, jadi siswa bisa mempelajari, misalnya kita ngasih minat ajarnya itu sebelum pembelajaran yang agar nanti itu sebelum siswa mulai belajar itu mereka udah dapat materinya duluan, itu kan juga bisa diterapkan dengan trigger ini. Sudah. Membuat siswa untuk mandiri belajar di rumah itu ya gimana ya? Memang semudah itu ya. Karena kalau kamu bagian bahan ajar H-1 di WA grup juga belum tentu di download, belum juga tentu dibaca ya kan? Orang kita juga kalau dapat apa juga mungkin nggak baca juga kan? Gurunya aja malas baca, apalagi siswanya ya kan? Kalau untuk di rumah memang keterlibatan orang tua itu penting, Mbak. Jadi tadi harusnya disampaikan terkait keterlibatan orang tua. Jadi kan yang bisa memantau anak di rumah kan ya orang tua. Kemudian kalau terkait PR dan lain-lain, kayaknya sekarang ada tren sekolah tanpa PR ya. Nah, nggak sih kamu dengar sekolah-sekolah swasta tidak ada PR bisa dipromo. Sekolah tanpa PR, sekolah apa gitu. Aku nggak tahu apakah sekolah tanpa PR itu menguntungkan atau merugikan peserta didik. Menurut kalian gimana? Kalau nggak ada PR itu emang Anda nggak akan belajar ya di rumah ya? Susah. Jadi ada beberapa sekolah yang tugas itu diselesaikan di sekolah, di rumah ya di rumah aja, nggak usah belajar, nggak usah kerjain PR, nggak usah semuanya di rumah ya cuma sekedar melakukan aktivitas di rumah. Ada yang seperti itu beberapa sekolah swasta ya. Nggak tahu itu apakah itu benar apa tidak. Kalau saya sih lebih prefer ada PR ya, nggak tahu ya. Soalnya kalau nggak ada PR ya mereka akhirnya kan akan melupakan apa yang disampaikan oleh gurunya ya. Kan baru 1
kali pertemuan kamu tiba-tiba ngajarin materi misalkan apa ya, matriks gitu kan, kalau tidak diulang di rumah ya bakal lupa ya, nggak mungkin enggak. Kalau nggak ada PR kayaknya pasti lupa, nggak mungkin langsung ingat itu, nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang tugas atau apapun itu yang dikerjakan di rumah sehingga dia bisa mengulang kembali apa yang disampaikan oleh gurunya kan. Tujuannya kan seperti itu. Dan orang tua yang aware terkait itu nggak banyak juga ya. Karena ada beberapa orang tua yang sudah punya prinsip, kan anakku sudah sekolah, sudah tak bayar mahal-mahal, kalau yang bayar ya. Ada juga yang orang tuanya sibuk dan seterusnya gitu. Kadang anak juga nggak tahu anaknya di rumah itu terpantau atau tidak belajarnya. Memang PR kita itu banyak ya. Memantau dia di rumah seperti apa, memantau dia di sekolah seperti apa. Memang tanggung jawabnya besar sebagai seorang guru. Itu masukan sedikit. Ada lagi tadi yang belum dijawab? Ya. Bahwa pertanyaan dari Mas Kunci SMP 3 Klaten, guru pemukul Asep. Nah, tadi pertanyaannya siapa yang paling berpengaruh dalam penerapan gizi di sekolah? Sebelumnya, mandi sumur airnya keruh. Sebenarnya semuanya berpengaruh antara stakeholder, kepala sekolah, kepala kurikulum, guru dan siswa itu semuanya berpengaruh ya, Mbak. Karena kalau misalnya dari kelimanya itu tidak dapat bekerja sama untuk menerapkan di sini, itu kan jadi juga tidak dapat berjalan dengan maksimal atau dengan baik. Misalnya kurikulum, kepala sekolah, stakeholdernya udah bekerja sama buat menerapkan gizi, tapi gurunya itu belum menerapkan gizi, pasti penerapan gizi juga tidak akan sampai ke siswanya. Jadi semuanya itu berpengaruh. Tapi kalau ditanya yang paling berpengaruh, mungkin kalau misalnya dari diskusi kelompok kami itu mungkin ke kurikulum, karena kurikulum itu kan terkait penerapan gizi itu kan nanti berkaitannya dengan kurikulumnya. Jadi mungkin yang paling berpengaruhnya itu di kurikulum, tapi semuanya antara stakeholder, kepala sekolah, bahwa kurikulum, guru dan siswa itu semuanya berpengaruh. Apakah ada tambahan? Terkait kurikulum kan mau ganti juga kan kurikulumnya kan, materi baru kan, mungkin nanti sudah bukan di media, di learning, belum belajar, belum diaplikasikan, gurunya juga belum mudeng kan, mau ganti lagi. Kurikulum apa ya? Apa namanya gosip-gosipnya? Kurikulum 25, apa 25? Deep learning, mau pakai AI, pakai apa gitu ya, coding dan lain-lain. Iya, kalau nanti anak-anak itu diwajibkan belajar coding itu guru matematik yang salah satu yang mungkin akan ditugaskan ya. Karena coding itu berhubungan sama matematik ya. Nah, ini pasti matematik suruh belajar, jadi nanti siap-siap aja. Bisa ada pelatihan-pelatihan coding atau apa itu guru matematik biasanya yang ditugaskan. Ada lagi? Deep learning itu apa sih? Yang ada mindful learning, joyful learning, sama satunya Apa ya? Pakai bahasa Jawa aja. nah, jadi kalau yang joyful learning nanti kita merencanakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Oh, Terus yang mindful learning bermakna, terus meaningful learning. Pasti. Masuk sama Bapak Menteri. Kalau dulu kan Mas Menteri, kalau ini Abah ya? Abah kan? Abah kan? Ada apa? Ada sepuh kan? Dulu Mas, sekarang kembali ke
desainer lagi. Oke, cukup. Udah tidak ada lagi ya. Ini semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Ya. Kantor. Nggak bisa. Satu duit aku menunggu ya. Nggak bisa dadakan. Wih loh. Wisuda bersama kekasih. Sekian dan terima kasih. Oke.